Halo guys, balik lagi di channel On The Rise dan selamat datang di Kenyataan. Sedikit keras sih judulnya, maaf. Bukan maksud gue nyindir atau apa, tapi coba deh lu pikirin. Pernah nggak sih lu lagi scroll TikTok atau YouTube, terus muncul iklan? Mau bisnis online cuan? Mobil mewah hanya 1 miliar? Rahasia hidup tenang di usia 30? Terus lu lihat yang iklan, pakaian necis, background mobil bagus, sambil senyum-senyum kasih thumbs up. Dan di benak lu, ada suara kecil bilang, "Duh, kapan ya gue bisa kayak gitu? Kenapa uang buat gue susah banget dapetinnya? Kayaknya mereka punya akses ke rahasia yang gue ndak tahu." Nah, judul tadi gua buat karena kadang feels like it. Kayak ada eksklusif klub yang cuma boleh ditonton kalau lu udah punya duit. Tapi hari ini kita bootleg aja, kita nonton bareng-bareng. Dan gue coba jabarin, kenapa sih uang itu susah sekali? Pertama, kita harus sepakatin sesuatu. Susahnya itu relatif. Buat sebagian orang, susahnya itu, gaji bulanan cuma nutup kebutuhan, nabung aja susah. Buat yang lain, gimana ya biar portofolio investasi gue nggak monoton, pengen diversifikasi ke aset luar negeri. Levelnya beda, tapi inti rasa frustasinya sama. Kenapa nggak cukup? Kenapa nggak nambah-nambah? Jawabannya nggak cuma satu. Ini adalah koktail beracun dari beberapa hal. Let's break it down. Alasan pertama, lingkaran setan survival mode. Ini nih yang paling kejam. Coba bayangin, gaji pas-pasan. Setiap tanggal 25 duit masuk. Tanggal 30 udah kering. Apa yang lu pikirkan? Besok makan apa? Bayar listrik jangan kena denda. Anak butuh uang sekolah. Otak lu sepenuhnya terkunci pada kebutuhan jangka pendek yang mendesak. Nah, dalam keadaan kayak gini, otak kita nggak punya kapasitas untuk mikirin hal-hal kayak investasi apa ya yang bagus untuk 5 tahun ke depan, skill apa yang perlu gue tingkatkan. Itu luxury guys, itu buat otak yang udah aman, yang udah keluar dari mode bertahan hidup. Penelitian dari Harvard dan Princeton pernah nunjukin kalau kemiskinan itu sendiri menguras energi kognitif. Saking fokusnya ngatur duit yang sedikit, kemampuan buat membuat perencanaan jangka panjang jadi turun drastis. Jadi bukan orangnya yang bego, tapi sistemnya yang bikin terjebak. Susah nabung, susah belajar hal baru. Yap, ini salah satu biang keroknya. Kita kehabisan mental bandwidth. Alasan kedua, mindset fixed pie versus growing pie. Ini tentang cara kita memandang uang. Orang yang merasa uang susah sering punya pola pikir fixed pie alias kue yang tetap besarnya. Artinya, jumlah uang di dunia ini ya segitu. Kalau orang lain dapat, berarti bagian gue berkurang. Dunia ini zero sum game. Pola pikir ini bikin kita gampang iri dan nyalahin orang lain yang sukses. Ah, dia pasti koruptor. Enggan kolaborasi, takut diambil ide atau riskinya. Ngelihat peluang sebagai sesuatu yang langka dan cuma untuk orang beruntung. Sementara, orang yang kelihatannya gampang cari duit sering punya pola pikir growing pie. Mereka percaya bahwa kekayaan itu bisa diciptakan. Ilmu, nilai, dan solusi bisa memperbesar kue itu. Mereka mikirnya, gimana caranya gue bikin produk yang nilainya besar? Gimana caranya gue bantu lebih banyak orang? Uang adalah hasil sampingan dari nilai yang diberikan. Lu jualan bakso, yang fixed pie mikir, saingan banyak, harus turunin harga nih. Yang growing pie mikir, bakso kuahnya bisa gue bikin lebih spesial, bisa gue kasih inovasi, bisa gue expand jadi frozen food. Beda kan? Alasan ketiga, literasi keuangan nol besar. Gue tanya jujur, lu pernah diajarin di sekolah tentang cara bikin budget, memahami bunga majemuk, bedanya aset dan liabilitas, atau baca laporan keuangan sederhana? Kebanyakan nggak kan? Kita diajarin trigonometri tapi nggak diajarin cara ngatur gaji pertama. Akibatnya, kita trial and error dengan duit kita sendiri. Seringnya error. Gaji masuk, langsung jajan. Bayar cicilan gadget yang harganya selangit. Liburan ala-ala biar bisa pamer di medsos. Kita dikepung iklan yang mendorong konsumsi. Hasilnya, kita membeli barang yang nggak kita butuhkan dengan uang yang nggak kita punya. Untuk memenuhi ekspektasi orang yang nggak kita pedulikan. Hidup ya jadi susah doang. Orang kaya, mereka paham konsep aset versus liabilitas, kayak yang dipopulerkan Robert Kiyosaki di Rich Dad Poor Dad. Aset itu yang narik duit ke kantong lu,
Contohnya, saham, bisnis atau properti yang disewakan. Liabilitas itu yang narik duit keluar dari kantong lu. Contohnya, mobil pribadi, gadget baru, sepatu branded. Orang yang susah dapat uang seringkali hidupnya dipenuhi liabilitas yang disangka aset. Gaji dipakai untuk mempercantik liabilitas, bukan membangun aset. Alasan keempat, income itu cuma satu jenis. Buat kebanyakan kita, uang ya datang dari gaji, titik. Itu disebut active income. Lu kerja, lu dapet duit. Lu berhenti kerja, duit berhenti mengalir. Kecapean, tetap harus kerja. Nah, di level atas, orang-orang membangun multiple streams of income. Mereka punya active income, gaji, passive income dari investasi, royalti, properti, portfolio income dari jual beli aset kayak saham. Mereka nggak menyandarkan hidup pada satu sumber, jadi kalau satu terhenti, yang lain nopang. Susahnya kita taruh semua telur di satu keranjang yang rapuh. Alasan kelima, jarak sosial dan jaringan alias networking. Pernah dengar it's not what you know but who you know? Ini nggak sepenuhnya benar, tapi nggak bisa diremehin. Akses ke informasi, mentor, peluang bisnis seringkali datang dari lingkaran sosial kita. Kalau lingkaran sosial kita ya teman kantor yang ngomongin gosip dan keluhan, ya informasinya ya segitu. Orang dengan sumber daya yang lebih baik punya jaringan yang lebih luas. Mereka bisa dapat info insider tentang peluang, bisa cari partner bisnis dengan mudah, bisa minta saran ke orang yang sudah sukses. Ini seperti permainan monopoli. Kalau lu cuma muter di daerah yang murah, ya dapat duitnya dikit. Tapi kalau lu bisa masuk ke jalan-jalan mahal dan punya banyak properti di sana, duit mengalir dengan sendirinya. Kesempatan itu nggak merata. Oke, setelah kita bahas semua yang bikin berat, sekarang apa? Nyerah? Enggak lah. Justru dengan tahu masalahnya, kita bisa cari solusi. Ini bukan motivasi kosong, tapi langkah logis. Gimana caranya keluar dari jerat uang susah? Keluar dari survival mode sedikit demi sedikit. Ini paling sulit, tapi harus dimulai. Caranya, buat dana darurat. Target awal, cari 1-3 juta rupiah yang nggak boleh diapa-apain. Ini adalah pelindung otak lu. Dengan ada dana ini, lu nggak akan langsung panik saat ada masalah kecil. Otak lu mulai punya ruang untuk bernafas dan mikir hal lain. Ganti mindset, ganti lingkungan. Mulai baca buku, dengar podcast kayak ini, atau ikut komunitas online yang bahas perkembangan diri dan keuangan. Kurangi konsumsi konten yang cuma menghibur doang. Isi ulang otak dengan pola pikir growing pie. Cari teman yang diskusinya bukan cuma gibah, tapi juga peluang. Investasi di diri sendiri, bukan di barang. Sebelum beli iPhone baru, tanya, apakah dengan duit segini, apa gue bisa ikut kursus skill yang nambah nilai gue di pasar kerja? Buku apa yang bisa gue beli untuk buka wawasan? Skill adalah aset yang nggak bisa dirampas. Ubah konsumsi jadi investasi pada kapasitas diri lu. Paksa diri untuk paham keuangan. Nggak perlu langsung jadi expert. Mulai dari satu konsep per bulan. Bulan ini belajar cara bikin budget sederhana, 50, 30, 20, kebutuhan 50%, keinginan 30%, tabungan atau investasi 20%. Bulan depan belajar apa itu reksadana pasar uang. Pelan-pelan, sumbernya banyak, gratis di internet. Bikin sumber penghasilan kedua sekecil apapun. Jual barang bekas yang masih bagus, jadi reseller, terima proyek freelance sesuai skill. Tujuannya bukan jadi kaya instan, tapi melatih otak untuk mencari uang di luar jalur biasa. Dari sini bisa jadi pintu ke hal yang lebih besar. Guys, judul Orang Miskin Dilarang Nonton ini sebenarnya adalah sindiran untuk sistem yang kadang membuat kita merasa begitu. Tapi rahasianya sebenarnya terbuka untuk semua. Gak butuh gelar, gak butuh orang tua kaya. Butuh keberanian untuk mengakui pola kita yang salah, disiplin untuk belajar hal baru, dan kesabaran untuk menjalani prosesnya. Uang itu seperti tamu, dia akan datang ke tempat yang sudah siap menyambutnya. Kalau mental kita masih berantakan, lingkungan beracun, dan keuangan bocor di mana-mana, ya wajar doang dia nggak betah. Jadi mulai hari ini, jangan cuma nonton, jangan cuma merasa tersinggung atau termotivasi sesaat. Action, ambil satu langkah kecil dari action plan tadi, karena orang yang berubah adalah orang yang memutuskan untuk tidak lagi melakukan hal yang sama terus-menerus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita bakal bahas topik lain yang mungkin juga dilarang untuk ditonton. Peace out!